Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa bisanadil muttasilin al-imamil mu'allif rahimahullah ta'ala wa adamana fahmi ulubihi fi darina amin. Qala Allahu fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Shadaqallahul azim. Wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Surah Ali Imran Madaniyah. Jadi surah Ali Imran surah yang diturunkan di kota Madinah, di kota Yasrib, di mana ketika Rasulullah sudah hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah. Ayatuha mi'atani. Surah Ali Imran ini ada 200 ayat, ya. Ada 200 ayat. Wa kalimatuha, kalimatnya salasatu alafin wa arba'atu mi'ah wa sittun. Kalimatnya ada 3460. Ini sudah dihitungin, kita tinggal baca aja ya. Jadi Ali Imran diturunkan di kota Madinah. Ayatnya ada 200, kalimatnya ada 3460 ya. Wa hurufuha arba'ata asyara alfan wa khamsumi'ah wa khamsata wa ashruna. Hurufnya tadi kalimatnya kan, sekarang hurufnya. Arba'ata asyara alfan, ada 1014 wa khamsatu wa khamsatin, dan 505 ditambah 20, 525. Jadi hurufnya ada arba'ata asyara alfanatah 4.525. Nah, gitu cara bacanya. 4.525 huruf dalam surah Ali Imran. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Kasih lagi Maha Penyayang. Alif lam mim. Nah, cara membacanya, lamnya 3 alif atau 6 harokat lamnya. Amnya, idghamnya itu 1 alif atau 2 gerakan. Mim sama dengan lam, 3 alif atau 6 gerakan. Gerakannya pakai tangan saja atau pakai detikan jam. Alif lam mim. Nah, jadi seperti itu membacanya. Ada idghamnya, la 6 gerakan, amnya 2, am 2 idghamnya, mimnya sama dengan la 6 gerakan. Alif lam mim.
cara membacanya secara ilmu tajwid. Alif itu isyarat kata sandi menunjukkan bahwa alif itu adalah alladzi la yamutu wa la yazulu, yang tidak pernah mati dan tidak pernah berubah. Berarti alif itu adalah Allah. Alif Allah, ya. Lam ada dua makna lam itu. Pertama, lam itu latif. Latif itu halus, lembut. Latif itu tidak terlihat tapi dirasakan. Ada Allah di dalam diri setiap manusia. Atau makna yang kedua, lam itu artinya la ilaha illallah, kalimat tauhid. Kemudian yang mim itu punya makna kode sandi dari majid. Majid itu maha agung, maha mulia, majid. Atau mim juga kode sandi dari ma'rifah. Ma'rifah itu kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu sebelum kenal Allah harus kenal diri sendiri dulu. Siapa diri kita? Hah? Diri kita tahu nggak? Diri kita ini siapa? Harus tahu. Kalau kita tidak tahu diri kita, bagaimana kita tahu Allah subhanahu wa ta'ala? Arif bila berkalam, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, pasti dia mengenal Tuhannya. Pak Ustaz tanya lagi sekali lagi, siapa diri ibu? Halo? Diri ibu siapa? Diri kita siapa nih? Hah? Ayo. Makanya kita kenalin. Jadi diri kita ini adalah hayat. Hayat itu apa artinya? Hidup. Berarti yang hidup, yang bergerak, yang berjalan, yang berkalam itu si hayat. Si hayat itu siapa? Allah. Kenali dulu diri kita. Lalu di dalam si hayat itu ada ruh, ada nyawa. Diri kita itu hayat, diri kita itu ruh atau nyawa. Yang ketiga, diri kita disebut dengan nafas. Kalau keluar, masuk, nyawa kita namanya nafas. Kalau ruh ini seluruh tubuh namanya jiwa. Itu dia kita. Kita itu hayat, ruh, nafas, jiwa. Lalu di dalam ruh itu ada sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Apa sifat Allah? Apa enggak sifat Allah? Hah? Udah lama kan ngajinya? Pasti hafal di luar kepala. Saking di luar kepalanya jadi lupa. Wujud kita bapa mukhalafatul qiyamu binafsi wahdaniyat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basiran mutakalliman. Itu sifat Allah subhanahu yang terhimpun di dalam kalimat tauhid la ilaha illallah. Makanya lam itu la ilaha illallah. Dalam kata la ada sifat nafsiyah namanya wujud. Wujud adanya Allah, adanya hayat. Wujud adanya Allah, adanya nyawa, adanya ruh. Wujud adanya Allah dalam diri kita, adanya nafas. Wujud dalam diri kita Allah itu adanya sifat-sifat Allah. Bisa ngomong, yang ngomong siapa? Allah. Bisa bergerak, yang bergerak siapa?
Allah. Jadi kita bisa berkata, yang berkata adalah Allah. Dalam hadis qudsinya Allah berkalam, wa sifati la ghairi. Sifat aku itu yaitu aku. Berarti diri kita ada siapa? Ada Allah. Jangan nyari Allah di luar diri. Jangan Allah di atas. Enggak ada, di sini adanya. Man talabal maula bi ghairi nafsin faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa yang mencari Tuhan di luar dirinya, bahwa Tuhan ada di arsy, Tuhan ada di lautan, ada di kanan, kiri, timur, barat, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka dia menjadi sesat yang sangat jauh. Berarti tidak kenal dirinya, tidak kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih dicamkan dalam qalbu supaya kita hasanah fid dunya wal akhirah. Mau jenazahnya tidak hancur dimakan tanah? Yakini ini. Dalam diri kita ada hayat, ada ruh, ada nyawa, ada nafas, ada sifat Allah, ada nur Muhammad. Tapi bukan Nabi Muhammad. Nur Muhammad itu nyawa. Nur Muhammad itu ruh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Percaya ini, yakin bahwa di dalam diri kita ada Nur Muhammad, maka tubuh kita tidak akan disentuh oleh tanah. Tapi kalau semakin percaya kepada ma'rifah mim tadi, mim itu ma'rifah, kenal Allah, bahwa ketika kita sholat jangan merasa diri kita yang sholat. Yang sholat adalah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang berkata Bismillahirrahmanirrahim? Allah. Ruku, siapa yang ruku? Allah. Sujud, siapa yang sujud? Allah. Kalau sudah merasa seperti itu, ma'rifah namanya, bahwa yang sholat itu adalah diri Allah sendiri. Berarti nanti tubuh kita kalau sudah berada di dalam posisi ma'rifah, lagi sholat, yang sholat Allah, lagi baca Quran, yang baca Quran Allah, lagi berjalan, yang berjalan Allah, semuanya adalah Allah. Tubuh kita tidak busuk tapi mengering, lama-lama hilang. Kemana? Kembali ke cahaya ini. Cahaya yang maha dahsyat adalah nur Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika nyawa keluar dari tubuh gak kelihatan, karena sudah menyatu dengan cahaya ini. Kita berasal dari cahaya, sama dengan malaikat dari cahaya. Kalau ibu berkeyakinan berasal dari tanah, nanti tubuhnya busuk di tanah. Jadi harus berkeyakinan bahwa kita berasal dari cahaya. Jadi kembalinya ke Allah, bukan ke tanah. Tuh, itu harus diyakini. Berarti kita harus kenal siapa diri kita, ya. Jadi sudah tahu sekarang siapa diri kita, Bu? Hayat. Siapa diri kita? Hayat, nyawa. Diri kita siapa? Ruh. Diri kita siapa? Nafas. Diri kita siapa? Jiwa. Diri kita siapa? Nur Muhammad. Diri kita siapa? Sifat Allah. Kata Allah dalam hadis qudsinya, wa sifati la ghairi. Sifat aku itu tiada lain ya aku. Kalau ibu pengen kenal zat Allah, kenalilah sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang 20 sifat minimal kita pelajari. Bisa dipahami? Insya Allah. Baik. Itu dalam kata la ada sifat nafsiyah, wujud. Wujud itu ada. Wujud itu ada. Kalau ibu makan garam, ada rasa apa? Asin. Gula, rasa manis. Asin, manis, pahit, pedas. Itulah adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa di dalam diri kita itu sebenarnya yang merasa itu adalah Dia, Allah Subhanahu. Harus diyakini itu. Jangan merasa yang merasa mencicipi kita. Tidak.
Kita tidak punya apa-apa, datang nggak punya nggak pakai baju, pulangnya juga nggak pakai baju, cuman dihormati aja, dibeliin kain kafan. Datang telanjang, pulangnya juga telanjang. Kita nggak punya apa-apa. Itulah Allah. Jadi sirun itu rahasia. Dalam kalbu kita ini ada 7 lapis. Kenali diri dulu. Tadi ada hayat, ada ruh, ada nyawa, ada nafas, ada Nur Muhammad, ada sifat Allah. Lalu di dalam tubuh ini ada qalbun. Qalbun itu lapisan luar yang elastis, sebentar rajin, sebentar malas. Makanya kita disuruh berdoa oleh Rasul ketika sholat, ya muqallibal qulub, wahai Allah yang membulak-balikan hati. Tsabbit qalbi ala dinik, tetapkanlah hatiku pada agamamu. Itu doanya dari Rasul. Lapisan kedua namanya fuad. Fuad itu mata hati. Mata hati. Jadi kita melihat Allah dalam diri kita itu bukan dengan mata kepala. Melihat Allah ada ruh, ada hayat, ada nafas, ada jiwa, ada nurullah dalam diri kita, ada sifat Allah, bukan melihat dengan mata kepala ini, tapi dengan mata hati. Mata hati itu namanya ainul basar, dengan mata hati melihatnya. Bagaimana cara melihat dengan mata hati? Ketika bergerak, yang bergerak itu adalah Nur Muhammad, yang bergerak itu adalah hayat, yang bergerak itu adalah nyawa, yang bergerak itu adalah sifat-sifat Allah. Berarti yang bergerak itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu melihat dengan mata hati. Kemudian lapisan ketiga namanya thaghafi. Thaghafi itu hati nurani dalam qalbu. Hati nurani. Lapisan keempat namanya lub. Dalam Al-Quran sering kita jumpai liulil albab. Lub itu lubuk hati. Kita sering berkalam, saya berkata dari lubuk hati saya sendiri, berdasarkan hati nurani saya. Kita sering begitu. Padahal bukan saya, tapi hati nuraninya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lubuk hatinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lapisan kelima namanya nur. Dalam riwayat lain kita ada Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan. Ya. Ada Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan. Bahasa kita nyawa. Bahasa daerahnya nyowo, atau disebut dengan ruh, dengan nafas, dengan hayat, dengan jiwa, dengan sifat Allah. Itu di situ di lapisan kelima dalam kalbu kita. Itu harus dipatrikan, diyakini. Ya. Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan itu kalau meninggal harus balik 3-tiganya ke cahaya. Badannya kembali ke tanah. Pulang ke asal, balik ke jati diri. Jati dirinya apa? Cahaya. Kita kan diajarkan secara syariah, secara fikih bahwa kita dari tanah. Makanya begitu dikubur busuklah. Dimakan belatung, disentuhlah oleh makhluk-makhluk lain. Karena berkeyakinannya kita berasal dari tanah. Harus berkeyakinan bahwa kita dari cahaya. Dari cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Balik dia kalau meninggal, Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan kembali. Cilakanya kalau Nur Muhammad, Nurullah balik ke cahaya Allah, Nur Insannya gak mau pulang. Karena gak tahu jalan. Gak tahu jalan. Gak kenal Allah, gak kenal dirinya. Dirinya aja gak kenal siapa kamu. Gak kenal. Makanya harus dikenali diri kita. Diri kita adalah hayat, roh, nyawa, jiwa, nafas, sifat-sifat Allah, dan Nur Muhammad ada di dalam diri kita. Ada Nurullah, ada Nur Insan. Itu bahayanya. Nurullah dan Nur Muhammadnya sudah balik ke hadirat Allah. Nur Insannya nggak mau lepas dari tubuh. Ikut dia ke alam barzah, ke alam kubur, ke alam barzah.
dia repot. Makanya ditolong oleh kita dengan berdoa. Berdoa sampai 7 malam, bahkan ada 40 hari supaya itu mudah dia nur insannya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di lapisan kelima itu. Di lapisan keenam sir. Sir itu rahasia. Rahasia singkatan dari rasa tadi. Rasa cabai, pedas, rasa gula, manis, rasa asam, ya asam, rasa pahit. Yang merasa itu bukan diri kita. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita yang merasa diri kita, berarti kita nggak kenal diri kita, nggak kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahaya. Tuh, ya. Ini tentang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketujuh, sirrul asrar. Sangat rahasia. Lapisan ketujuh dalam qalbu sangat rahasia, itulah ma'rifah. Dalam lapisan langit ketujuh namanya Sidratul Muntaha, kesadaran terakhir. Lapisan ketujuh sirrul asrar itu kesadaran terakhir untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, harus dipahami itu. Kemudian di dalam kata ilaha ada sifat salbiyah yang 5. Qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama Qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamun binafsihi, wahdaniyah. Yang salbiyah. Qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamun binafsihi, wahdaniyat. Qidam, terdahulu. Kata salaf itu salib, penolakan. Tidak mungkin Allah itu baru datang. Itu namanya qidam. Berarti Allah itu huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Allah itu yang pertama, tidak ada permulaan, wal akhir, dan tidak akan berakhir. Wal zahiru, Allah itu nyata. Nyatanya di mana? Ini tubuh kita ini. Ya. Wal batin, batinnya mana? Hayat. Hayat itu Allah. Lalu tubuh kita ini juga tempat memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah itu nyata. Wal zahiru wal batin, Allah itu nyata. Allah itu yang gaib, yang batin. Yang batin yang mana? Nur Muhammad tadi, hayat tadi, nyawa tadi, jiwa tadi, sifat Allah tadi dalam diri kita, itu namanya yang batin. Yang zahir adalah tubuh insan ini yang disebut dengan Muhammad. Kalau Muhammad secara syar'i, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, yang lahir di kota Mekah, wafat di kota Madinah. Ya, itu harus dipahami. Jadi Muhammad itu pertama, Muhammad yang hakiki itu secara syariah Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, yang lahir di kota Makkah, yang wafat di kota Madinah. Ibu-ibu suka nyanyiin kan itu? Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muttalib kakeknya, Abu Talib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta. Semua berasa mulia, dari Quraisy ternama. Rahatil adyar tashdu bilayalil maulidi, wa bariqun nur yabdu min ma'ani ahmadi, wa bariqun nur yabdu min ma'ani ahmadi, bilayalil maulidi. Itu
Nabi Muhammad secara syariah yang lahir di kota Makkah, wafat di kota Madinah. Muhammad secara majazi ini tubuh nih, tubuh ibu semua, tubuh Pak Ustadz semua namanya majazi. Ya, Muhammad juga tapi majazi. Makanya Allah itu zahir dan batin. Zahirnya ini Muhammad majazi, batinnya hayat, batinnya nyawa, batinnya Nur Muhammad. Berarti Allah ada di mana? Ada di dalam diri. Tuh, lagi sholat Allahu Akbar. Yang Allahu Akbar siapa? Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang Bismillahirrahmanirrahim? Allah yang berkalam. Ada sifat Allah tadi itu. Ya. Dalam kata illa ada sifat ma'ani. Qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Dalam kata Allah ada sifat ma'nawiyah. Qadirun, muridun, alimun, hayun, sami'un, basirun, mutakalimun, yang berkalam Allah. Ketika ibu sholat secara syariah, secara fikih, matanya memandang ke tempat sujud. Mata memandang ke tempat sujud. Mulutnya berucap. Yang berucap itu siapa? Allah. Mata yang memandang ke tempat sujud, siapa yang memandang itu? Allah. Lalu berucap Bismillahirrahmanirrahim. Telinga mendengarkan, sama. Sami'un mendengarkan. Siapa yang sesami'un ini? Bukan telinga kita yang sesami'un ini. Yang sami'un ini adalah Allah. Yang berkalam Allah, yang mendengarkan Allah. Hadir hatinya, ada hayat, ada Nur Muhammad di dalam diri kita, ada nyawa dalam diri kita, ada sifat Allah dalam diri kita. Bergerak dalam tubuh kita ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu cara sholat. Ya, enggak jamin kalau saya hafal surah Fatihah, artinya enggak jamin kalau tidak kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu caranya begitu sholat. Mata memandang tempat sujud, mulut berucap, yakinkan dalam kalbu yang berucap itu adalah Allah. Telinga mendengarkan bacaan kita, yang mendengarkan bacaan kita juga adalah Allah. Kalbu kita mengontrol bacaan, yang mengontrol bacaan itu adalah Allah. Yang bergerak ruku, qadir. Si qadir siapa? Allah. Yang duduk antara dua sujud, siapa itu? Allah. Semuanya Allah. Harus begitu keyakinannya di dalam sholat, baru namanya sholatnya ketemu Allah. Paham? Baru namanya sholatnya ketemu Allah. Bukan ngapalin artinya, nggak ada guna itu. Ya, nggak ada gunanya kalau kita tidak kenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah jelaskan, wa sifati la ghairi. Sifat aku itu yaitu aku. Aku yang bergerak, aku yang berkata, aku yang mendengar, aku yang berjalan, aku yang keinginan ada rasa asam, manis, pahit, itu adalah aku. Siapa bilang? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus diyakini itu, Ibu. Kalau mau selamat nih, kita jumpa lagi dengan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini tidak yakin, ada kafir. Kita kalau dengar kata kafir apa pikirannya? Jelek ya. Kafir itu menolak. Kalau Pak Kiai bilang kafir itu artinya menolak. Kalau ibu menolak nasihat berarti kafir. Bukan kafir yang tidak menyembah kepada selain Allah. Menolak, gak nerima. Gak nerima apa Pak Kiai bilang, karena sudah didoktrin sama nenek moyang gua dulu nih. Sudah didoktrin, begitu ajarannya, begitu nyampe ajaran yang baru bingung. Nah, itu namanya kafir. Jadi kafir itu menolak. Menolak menerima nasihat, menolak menerima saran dari orang, itu namanya kafir. Jadi kafir itu bukan berarti dia menyembah kepada selain Allah saja. Kita kafir juga kadang-kadang. Kalau nggak mau dengerin omongan nasihat gurunya, nggak mau nasihat orang tuanya, nasihat yang baik-baik, berarti kafir kita. Menolak. Nah, hati-hati. Ya, baik. Jadi siapa diri kita? Allah. Gitu. Tapi jangan ngaku kita Allah. Kalau sudah tahu, wis diem. Layani, lakukan aja kehidupan. Jangan nanti ketemu saya Allah nih, enggak begitu ya. Jadi bahwa ternyata diri kita adalah Allah.
Insan itu tempat memandang Allah. Al insanu sirri, kata Allah. Manusia itu rahasia aku. Rahasia Allah dalam diri kita apa? Ada sifat-sifat Allah. Rahasia Allah dalam diri kita ada nur Muhammad, ada nurullah, ada nur insan. Rahasia Allah dalam diri kita ada apa? Ada hayat, ada nyawa, ada nafas, ada jiwa. Rahasia Allah dalam diri kita ada daging dan kulit dari tanah, tanah dari cahaya. Ada tulang, tulang dari air, air dari cahaya. Ada urat-urat dari udara, udara dari cahaya. Ada darah dari cahaya, dari nur atau nar. Tuh. Jadi kita kalau bicara kafir, jangan kaget, kafir itu menolak. Sama dengan ibu kalau bicara surga neraka. Ayo. Neraka itu apa, Bu? Hah? Padahal di dalam Al-Quran yang enggak ada neraka, adanya nar dan jannah. Jannah itu kebun. Ya, adanya nar itu apa, Bu? Api. Apakah itu api buat membakar diri kita? Ayo. Sekarang di dunia ini, sekarang. Ibu di rumah punya api, ada gas, pakai bakar apa? Pakai masak kan? Pakai matangkan nasi, matangkan sayur, matangkan ikan. Apa buat makan, buat bakar suaminya? Enggak kan? Ayo. Kenapa kalau bicara neraka takut banget? Orang tiap saat kita berhadapan dengan api. Jangan negatif pikirannya. Oh, nanti kamu mati dibakar. Enggak ada kayak gitu. Yang ada rasa sekarang di dunia ini. Ada rasa sakit, rasa sehat di mana adanya di dunia. Kalau sudah lepas nggak ada rasa lagi. Jadi api itu bukan untuk membakar, ya. Jangan berkonotasi kan api neraka. Kalau nggak sholat kamu dibakar neraka juga ya. Nggak kayak gitu, ya. Jadi api itu untuk mematangkan. Ya kita di dunia pakai apa? Pakai neraka kan? Pakai nar. Nar itu apa? Api. Masak air, masak nasi, masak makanan, bikin kue, pakai apa? Pakai nar, pakai api. Jadi tergantung sudut pandang kita. Kalau sudut pandangnya, wah api ini serem, ya memang kalau kita bakar yang pada kulit kita yang melepuh. Tapi kita manfaatkan sesuai dengan fungsinya. Gitu, ya. Sama dengan surga. Lalu neraka. Ribut sama suaminya, neraka itu. Marahan sama temennya, neraka itu. Damai sama suami, damai sama kawan, surga itu. Jadi neraka dan surga adanya sekarang. Jangan nanti, nggak tahu kalau nanti saya pakai, nggak tahu kalau nanti. Yang adanya sekarang. Karena di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa ya, kenikmatan ini diberikan oleh Allah selama masih ada langit dan bumi. Berarti di sini kenikmatan surga dan neraka diberikan Allah selama lagi masih ada langit dan bumi. Berarti kalau masih ada langit dan bumi di mana? Di dunia. Itu neraka, itu kehidupan yang tidak nyaman. Makanya di dalam diri kita ada Allah. Ada iblis. Iblis itu perilakunya syaitan. Balas itu artinya tidak punya kebaikan. Itu namanya balas. Makanya kalau di sekolah anak-anak yang keluar sekolah belum waktunya disebut bolos. Bahasa Yunani itu. Berarti kalau sekolah bolos namanya iblis. Balas saya blasu artinya tidak punya kebaikan tuh balas. Jadi kalau kita dalam kehidupan ini tidak punya kebaikan, berarti yang ada hidup kita bukan Allah, apa? Iblis, syaitan. Dengan teman gak mau damai, dengan saudara gara-gara warisan sampai mati gak ketemu, berarti jadi iblis selamanya. Jadi iblis ada di dalam diri manusia. Tergantung, kata Allah, akad gua sih nurutin aja. Makanya kita keluar narik nafas,
menghirup napas, mengeluarkan napas, diturutin aja kan? Kata Allah silakan aja pakai itu jiwa aku, nyawa aku untuk bernafas. Jadi Allah sih nurutin, tergantung kita mau pakai apa nafas ini. Untuk nafas yang baik atau untuk nafas yang jelek. Itu iblis dalam diri kita. Ya. Baik, jadi kita harus kenal diri kita. Diri kita adalah hayat. Diri kita adalah nurullah, nur Muhammad, nur insan. Diri kita adalah sifat Allah. Diri kita adalah jiwa. Diri kita adalah Allah. Berarti yang bergerak, yang berkalam, yang sholat, yang mengaji, yang puasa, yang semuanya itu adalah perilaku Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nur Muhammad itu bukan untuk manusia saja, seluruh alam ini. Jadi kalau ibu memandang alam semesta, indahnya panorama pemandangan karena ada Nur Muhammad. Berarti begitu ibu memandang pemandangan yang terlihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ibu memandang pemandangan cuma indahnya pemandangan saja, tidak melihat nur Allah, tidak melihat Nur Muhammad, berarti buta. Buta, tidak kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ibu tidak kenal dirinya ada si hayat, buta. Buta di dunia, buta di akhirat. Bahaya. A'ma fid dunya wa a'ma fil akhirah. Di dunia tidak kenal Allah, di akhirat enggak bakalan jumpa dengan Allah. Nih. Dalam surah Al-Waqiah ayat 84. Falaula idza balaghatil hulqum. Bagaimana kalau nyawa sudah di tenggorokan? Ya. Kalau nyawa kita sudah berada di tenggorokan, sudah ngap-ngapan, kalau bahasa daerahnya lop-lokan gitu kan. Kata Allah, wa antum hina idzin tazurun, mestinya kamu melihat aku. Kata Allah, pada saat kita di lop-lokan itu, di tenggorokan, mestinya kita melihat aku, kata Allah. Melihatnya pakai apa? Orang matanya sudah merem, mulutnya sudah terkunci, telinganya sudah nggak dengar. Tadi dalam lapisan kolbu melihatnya dengan ainul basor, dengan mata hati. Si hayat itu yang melihat Allah, nyawa ini yang melihat Allah, jiwa ini yang jumpa dengan Allah, nafas ini yang jumpa dengan Allah. Nah, dalam selanjutnya Allah berkata, wa nahnu aqrab min hablil warid. Kami, Allah bersama para malaikatnya lebih dekat daripada urat nadi di leher. Walakin la tubsirun, tapi kalian tidak mengenal aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sekarang sama Pak Kiai diajarin supaya kita kenal Allah, maka ketika kita wafat melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Gitu ya. Sudah kenal diri kita baik. Sudah kenal diri kita, ada ruh, ada hayat, ada nyawa, ada jiwa, ada sifat Allah, ada nur Muhammad, ada nurullah, ada nur insan, ada daging dan kulit dari tanah dari cahaya, ada tulang dari air dari cahaya, ada urat-urat dari udara dari cahaya, ada darah dari cahaya, nur atau nar. Itulah diri insan, itulah manusia, tempat memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjut. Aku tanya dulu boleh? Boleh, silakan. Saya karena Ya. bingung nih Pak. Kan dalam hidup kita kan ada sifat-sifat Allah selain tadi ada roh, ada jiwa dan lain-lain. Pertanyaan saya, orang yang seperti apa yang punya sifat Allah pada dirinya? Kemudian yang banyak kalau memang ya sifat Allah itu fatal ada pada diri kita semua, kenapa kok kelakuan kita pasti pada jelek-jelek? Ya. Yang sesat segala macam. Berarti jelasannya. Baik, bagus juga pertanyaannya. Padahal dalam basmalah sudah diingetin kan,
Bismillahirrahmanirrahim. Allah Maha Rahman dan Maha Rahim. Allah, kita ini wakil Allah. Kalau kita wakil Allah, dalam diri kita ada sifat Allah. Kalau yang namanya wakil Allah, mestinya perilakunya sama seperti Allah. Punya sifat kasih sayang, punya sifat dermawan, tidak ada sifat benci membenci. Mestinya begitu. Tapi diganggu sama si iblis tadi. Ya. Kata Allah, silakan kalau kamu terganggu oleh iblis, tanggung jawab sendiri nanti. Tanggung jawab sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mestinya karena kita ini wakil Allah dan kita sesungguhnya adalah Allah, ya, mestinya sesuai dengan sifat-sifat Allah. Sifat kasih sayang, Rahman Rahim, tidak pernah marah. Lalu kenapa ada marah, ada benci? Itulah neraka. Maunya mau surga atau neraka? Kalau mau surga berarti sifat Rahman Rahim dan sifat-sifat Allah yang lain. Tapi kalau mau neraka itu tadi, marah, benci, ribut, berantem, tidak nyaman, itu berarti kehidupannya sudah ketemu di dunia neraka, nggak ada di sana neraka. Adanya di mana? Di dunia. Selagi ada rasa. Karena dalam ayat Al-Quran surah Hud dijelaskan bahwa neraka dan surga itu kita bisa rasakan selagi ada langit dan bumi. Berarti masih hidup, masih di alam dunia. Itu mestinya kita wakil Allah harus bersikap seperti Allah, kasih dan sayang. Tapi kenapa tidak? Itu tadi, kebanyakan maunya neraka, berbuat kejahatan, menggunjing, mencaci maki, kemudian apalagi memfitnah. Makanya ketika Nabi Isa, mukjizatnya Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Hidup mati itu urusan Allah. Itu hanya sandi aja, sindiran. Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, mukjizatnya artinya Nabi Isa bisa membangkitkan semangat orang yang tadinya loyo. Nabi Isa bisa menanamkan nilai-nilai akidah kebenaran adanya Allah. Jadi bangkit dia. Sama dengan mati, dari mati menjadi hidup, bukan mati sesungguhnya. Yang kedua, mukjizat Nabi Isa bisa menyembuhkan penyakit kulit. Bukan kulit yang sesungguhnya. Yang dimaksud dengan kulit itu penyakit hati. Penyakit hati itu tadi karena tidak menggunakan, mengamalkan sifat-sifat Allah. Makanya dalam hadis yang lain Nabi bersabda, "Iyyakum wal hasada. Fa innal hasada yakulul hasanat kama takulun aril hatobah." Hindari oleh kalian sikap hasud dan turunannya. Hasud, iri, dengki, dendam, memfitnah, mengadu domba, itu penyakitnya. Itu penyakit kulit namanya itu. Yang kehidupan kita sehari-hari penyakit kulit. Saya nggak mau berteman sama ibu itu cerewet. Nah itu namanya penyakit kulitnya. Berarti hatinya yang rusak. Jadi yang dimaksud dengan penyakit kulit itu penyakit hati. Fa innal hasada yakulul hasanat kama takulun aril hatobah. Hasud itu bisa menghilangkan nilai-nilai ibadah seperti api memakan kayu bakar. Makanya diperintahkan karena kita wakil Allah loh. Wakil Allah, kita harus bersifat Rahman Rahim. Bersifat kasih sayang, dermawan, tidak pernah dendam, tidak pernah mencaci maki, tidak pernah membenci. Harusnya begitu. Kalau kita sebagai wakil Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu Ibu ya. Baik, kita lanjutkan. Baru pemanasan doang ya. Kita lanjut. Allahu la ilaha illahu. Dalam ayat yang lain, la ilaha illallah. Dalam ayat lain, la ilaha illa ana, la ilaha illa anta. Ada berapa kali pernyataan?
La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku, kata Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa anta, tidak ada yang berhak disembah kecuali engkau wahai Allah. La ilaha illahu, dalam ayat ini tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Terakhir, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ilah. Ilah itu siapa, Bu? Ilah. Apakah Tuhan sama dengan Allah? Ayo. Nah, Tuhan tidak sama dengan Allah. Karena ilah itu dunia. Ilah itu dunia, Allah itu akhirat. Ilah itu ego. Ilah itu sombong. Ilah itu angkuh. La ilaha, tidak ada sombong, tidak ada ego, tidak ada dunia, tidak ada angkuh, illallah, kecuali adanya Allah. Itu yang pertanyaan ibu tuh. Mestinya begitu. Kalau di dalam kalimat tauhidnya begitu, la ilaha, tidak ada ego, tidak ada sombong, tidak ada angkuh, tidak ada dunia. Bapak Ustaz sering bilang tidak ada darah, tidak ada kulit, tidak ada daging, tidak ada rambut kecuali Allah. Nah, itu makna la ilaha illallah ya. Jadi ilah itu dunia. Dunia itu apa, Bu? Itu tadi sombong, angkuh, ego, menjadikan benda sebagai Tuhan, itu namanya ilah. Lalu huwa di situ siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibu sering berzikir, zikir nafas namanya, boleh ya, Pak Ustaz kasih tahu ya. Zikir nafas itu hanya hu saja, hu. Nafas keluar hu, nafas ke dalam hu, nggak ada suara. Lakukan itu misalnya habis maghrib 100 atau minimal 50 kali dulu. Nafas keluar hu, nafas ke dalam hu. Dalam qalbu adalah Allah. Itu ya, harus dilatih. Makanya di sini katakan Allah la ilaha illahu. Kalau dibunyikan dalam zikiran kita gitu kan. Itu zikir nafas namanya, zikir sirrul asrar. Al-hayyu, yang maha hidup, berarti dalam diri kita ada siapa tadi? Al-hayyu, berarti diri kita siapa? Allah Subhanahu wa taala al-hayyu ya. Al-hayy, berarti yang hidup ini siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini yang berkalam nih Pak Ustaz siapa? Allah. Kita nggak bisa apa-apa. Ibu juga sama, yang ada rasa, feeling, kemudian punya ide, gagasan, rencana, itu siapa? Itu Al-Hayyu tuh. Itulah dia yang maha hidup. Siapa yang maha hidup? Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus disadari. Kalau itu nggak disadari, nggak ketemu Allah kita. Kalau itu disadari, berarti yang ngomong itu Allah, yang bergerak Allah, yang istirahat Allah, yang berkalam Allah. Berarti kita kenal Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Al-Hayy. Kemudian Al-Qayyum. Al-Qayyum itu dari qiyam. Qayyum itu dari qiyam. Qayyum qiyam. Qiyam itu apa? Berdiri yang bangkit. Yang maksudnya yang membangkitkan semangat itu yang maha dahsyat Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia tidak ngantuk, jangankan tidur, ngantuk aja enggak. Ngantuk aja enggak, jangankan tidur gitu ya. Jadi pada saat kita tidur itu Nurullah dengan Nur Muhammad itu tidak tidur. Itulah dalam tafsir la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Jangankan ngantuk, tidur, jangankan tidur, ngantuk aja enggak. Tuh, ya. Yang tidur Nur Muhammad, Nur Insan. Nur Insan tidur, suka keluar, kelayaban, disebut mimpi. Mimpi ngaji, mimpi belanja kan gitu. Itu Nur Insannya. Jadi itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan. Harus dirasakan, kita tidur, dia tidak tidur.
Kita makan, dia tidak makan. Kita berolahraga, dia ngikut olahraga. Kita merasakan mencicipi ada rasa manis, asin, pahit, itu dia siapa? Itu dia. Itulah rasa, itulah Allah Subhanahu wa taala. Jadi adanya Allah itu realita, kenyataan hidup. Harus dihayati, dimatrikan ke dalam kolbu, ya. Bahwa kita kenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ibu sudah kenal Allah ketika sholat enak banget. Mata memandang ke tempat sujud, Allahu Akbar. Dalam kolbunya Allah yang berkalam, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Telinga mendengar, yang mendengar adalah Allah, yang berkalam adalah Allah. Terus begitu sampai salam. Jadi itulah namanya khusyuk. Namanya sholat khusyuk. Berarti jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasakan bahwa yang sholat itu Allah. Yang sholatnya dia. Kita nggak ngapa-ngapain. Nah, ya. Yang sholat itu dia, Allah Subhanahu wa taala. Karena Muhammad ini majazi, tubuh kita ini Muhammad. Zohirnya Muhammad, batinnya ruh. Coba ada Nabi Muhammad disebutnya Ahmad. Alif, ha, mim, dal. Alif dengan ha itu Allah. Mim dan dal itu Muhammad. Allah dengan Muhammad tidak bisa terpisah. Nur Muhammad dengan jasad majazi ini tidak bisa berpisah. Kalau nanti berpisahnya kalau dia pulang, Nurullah, Nur Muhammad, Nur Izan kembali kepada cahaya Allah Subhanahu wa taala. Tuh ya. Baik, kita lanjutkan. Udah capek belum? Belum ya. Terus yang mana? La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Terus ayat berikutnya. Nazzala alaika. Ada bacaannya dua kali tuh Bu. Boleh ditafsirkan, boleh tidak. Kalau dibaca nazzala alaikal kitaba, baknya fathah kan? Di situ kan fathah kan? Kalau ibu bacanya tidak pakai tasydid, nazala alaikal kitabu. Nah, bedanya begitu ya. Kalau dibaca nazala alaikal kitabu, kalau dibaca nazala sesuai dengan percetakan itu, nazala alaikal kitaba. Kata nazala ini wahyu diturunkan Allah. Nah, Ibu, wahyu turun kepada Rasulullah itu seperti apa? Dalam Al-Itqan fi Zilalil Quran namanya Al-I'lam. I'lam itu langsung dihujamkan seperangkat ilmu pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat Al-Baqarah di depan. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha. 'Allama yu'allimu. Itu namanya nazala. 'Allama yu'allimu, dihujamkan seperangkat ilmu pengetahuan Allah kepada para nabi dan rasul. Itu namanya wahyu. Ya. Wahyu. Kepada nabi dan rasul namanya wahyu, kepada kita namanya hidayah. Ibu punya ide, gagasan, rencana, itu wahyu, tapi bimana hidayah. Berarti kita bisa dapat wahyu, dapat, tapi artinya hidayah. Kalau kita nggak ada hidayah, nggak bisa berpikir. Saking sayangnya Allah mengutus nyawa, mengutus hayat, mengutus ruh, mengutus jiwa, mengutus Nur Muhammad. Saking sayangnya Allah mengutus ruh dari hembusan nyawanya itu. Bilang kepada malaikat, usjudu li Adam. Layani kebutuhan anak-anak Adam. Ayo. Haus, minum. Siapa yang menggerakkan mau minum itu? Malaikat. Minum dulu. Malaikat Jibril itu sayapnya ada 600. Jangan dikonotasikan seperti sayap burung. Maksudnya tugasnya lebih banyak. Sama dengan ibu, oh suami saya sih jam terbangnya tinggi. Maksudnya kesibukannya lebih banyak, bukan punya sayap bisa terbang. Jibril 600 karena adanya di sini.
ubun-ubun. Dia yang menekan ide, gagasan, rencana, gairah, semangat. Jibril. Itulah dia yang memberikan wahyu, yang disebut dengan hidayah. Ibu punya pikiran positif, ibu mengendalikan pikiran negatif, itulah Jibril pekerjaannya. Ya, ada di dalam diri kita. Jangan nyari Jibril di luar. Ada dalam diri kita, dalam pikiran. Ya. Kemudian kanan kiri kiraman katibin, yang ibu sudah hafal namanya malaikat raqib atid. Aslinya kiraman katibin, kanan kiri. Ya. Malaikat yang melayani, gatal digaruk. Siapa itu? Ya malaikat. Mau jalan duduk aja kita mah. Nggak mikir bahwa kita semuanya dilayani oleh malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dua mata kanan kiri sudah berapa itu? Sudah 5. Di telinga kanan kiri sudah 7. Di dua bibir atas bawah sudah 9. Di lidah 1, 10. Sehari 10, semalam 10. Makanya dalam surah Al-Qadar, tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim. Tanazzal itu sip siang, sip malam. Malaikat yang menjaga siang baliknya asar. Malaikat yang menjaga malam datangnya asar. Nanti malaikat yang menjaga malam baliknya subuh. Baliknya subuh, yang penjaga siang balik datangnya subuh. Sip siang, sip malam, 10 siang, 10 malam. Yang menjaga hayat ini, yang menjaga tubuh kita ini, yang menjaga Nur Muhammad ini, malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Jibril itu terus menerus menyampaikan wahyu kepada hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam artian hidayah. Ya, hidayah, ide, gagasan, rencana yang positif itu hidayah. Kalau rencana, gagasan yang negatif itu dari iblis. Iblis pikirannya, perilakunya syaitana yang membuat kehancuran. Ya. Nah seperti itu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alaikanya kepada siapa nih? Nazzala alaika, diturunkannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kita bukan nabi, ya. Nabi Muhammad nabi akhir zaman. Ada berapa jumlah nabi, Ibu? 124.000. Ditinggikan lagi derajatnya dari 124.000 itu 315 nabi dan rasul. Ditinggikan lagi derajatnya dari 315 nabi 25 nabi dan rasul. Kagak hafal juga yang 25 nabi dan rasul, minimal yang 5 nabi dan rasul, namanya ulul azmi. Ulul azmi juga orang weru. Ya wis, minimal yang satu saja, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh ya. Jadi diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan wahyu itu disampaikan kepada kita selaku umatnya supaya kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya. Terus Alkitab. Apa itu Bu Alkitab? Yang dalam tafsir ini yakni Al-Qur'an. Alkitab di situ Al-Qur'an. Alkitab itu banyak. Ada kitab yang tersurat yang kita pegang sekarang, yang tersurat namanya. Ada kitab yang tersirat. Yang tersirat ini tubuh kita ini kitab. Tadi kita membaca kitab dalam diri kita, ada hayat, ada nyawa, ada ruh, ada Nur Muhammad, ada Nurullah, ada Nur Insan, ada jiwa, ada nafas, ada apa lagi? Ada sifat-sifat Allah, darah, daging dari tanah dari cahaya, urat-urat dari udara dari cahaya, tulang dari air dari cahaya, darah dari cahaya, nur atau nar. Kita membaca kitab. Jadi Nabi dan Rasul 124.000 itu dikasih kitab, tapi yang dibumingkan hanya 4. Injil, Zabur, Taurat, Al-Qur'an. Semuanya punya kitab. Apa kitabnya? Tubuhnya ini.
Tubuh yang majazi ini kitab. Kita nih kitab kita nih. Kita membaca. Ibu kalau berkaca membaca apa kitabnya? Pakai lipstik doang, tidak dinilai. Padahal kalau dilihat, lihatlah tanda senja usia, bayang-bayang wajahmu. Mana keriput kan? Tidak pernah dibaca itu. Bacanya pakai alis, ya, pakai shadow gitu. Padahal itu kitab disuruh dibaca oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya bacalah diri kita. Ya, itu kitab ya. Jadi kitab Allah yang hakiki adalah yang tersurat, yang tersirat alam semesta ini kitab. Kitab itu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bil haqqi. Enggak diragukan lagi, bil haqq. Dengan benar adanya tubuh kita, benar adanya tanda-tanda Allah. Di dalam Al-Qur'an benar adanya tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang maksud dengan bil haq, ya. Kenapa Allah menyatakan bil haq? Supaya kita tidak ragu bahwa seluruh alam ini adalah tanda adanya kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kitab itu, alam semesta ini kitab. Makanya kita sering baca alhamdulillahirabbil alamin. Alam ini adalah kitab. Alam diri kita kitab, alam semesta ini kitab, alam yakni Al-Qur'an juga kitab. Itu makna kitab ya. Nazzala alaikal kitab bil haqq. Terus musaddiqan. Musaddiqan itu membenarkan. Maksudnya Ibu, kata musaddiqan lima baina yadaihi itu membenarkan kitab sebelum Al-Qur'an. Jadi maksudnya musaddiqan lima baina yadaihi, membaca Al-Qur'an sama dengan membaca Injil, Zabur dan Taurat. Karena semuanya Injil, Zabur, Taurat terhimpun di dalam Al-Qur'an. Itu yang dimaksud dengan musaddiqan lima baina yadaihi, ya. Itu maknanya. Musaddiqan lima baina yadaihi, terhimpun semuanya kitab-kitab yang terdahulu, Injil, Zabur, Taurat dan Al-Qur'an ada di dalam Al-Qur'an. Injil, Zabur, Taurat ada di dalam Al-Qur'an. Wa anzalat Taurah wal Injil. Dia telah duluan, katanya, telah duluan lebih awal diturunkannya kitab Taurat dan kitab Injil min qablu, sebelum Al-Qur'an. Jadi sebelum Al-Qur'an, kitab Taurat, Injil dan Zabur lebih dulu. Al-Qur'an belakangan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi semuanya ada di dalam Al-Qur'an. Kisah Nabi Musa yang mencari Nabi Khidir, ya, yang mencari Nabi Khidir adanya di dalam Al-Qur'an. Nabi Musa mencari Nabi Khidir untuk belajar. Begitu ketemu, kata Nabi Khidir, innaka lan tastati'a maya sabra. Kata Nabi Khidir, hai Musa, kamu tidak bisa sabar belajar dengan saya, gitu. Ya. Lalu kata Musa, karena merasa dia sebagai nabi, insyaallah minas sabirin. Insyaallah saya termasuk orang yang sabar. Ternyata nggak sabar. Melihat perilaku gurunya nggak sabar. Begitu naik perahu, perahunya diapain? Dibolongin kan? Perahu yang ditumpangi oleh Nabi Musa dengan Nabi Khidir dan muridnya itu dibolongin oleh Khidir. Nggak sabar Nabi Musa. Mestinya jangan nanya. Kalau bertanya berarti nggak sabar. Kata Nabi Musa, kenapa kau bolongi ini perahu? Nanti kita tenggelam. Kata Nabi Khidir, tadi aku sudah bilang kamu nggak bisa sabar ngikutin perilaku aku. Satu. Lanjut. Sampai di darat ada anak kecil dibunuh oleh Nabi Khidir. Ngomong lagi Nabi Musa, kenapa kau bunuh itu anak? Kata Nabi Musa, kata Nabi Khidir, sekali lagi kamu bertanya, berpisah kita. Jalan lagi satu kampung, minta minum aja nggak dikasih. Pelitnya itu kampung luar biasa.
Ada bangunan yang mau roboh diperbaiki sama Nabi Khidir menjadi rapi. Kata Nabi Musa, coba kita minta upah ya sama yang punya bangunan ini. Maka kata Nabi Khidir, farqun baini wa bainak, berpisahlah kita. Kamu tidak bisa sabar mengikuti belajar dengan aku. Sebelum berpisah, kata Nabi Khidir, saya akan ceritakan kepada kamu. Perahu yang aku bolongin itu hanya sandi. Sesungguhnya yang aku bolongin itu adalah jiwamu. Buang kesombonganmu, buang keangkuhanmu kalau mau belajar dengan aku, kata Khidir. Jadi perahu itu bukan perahu yang sesungguhnya, itu hanya simbol saja. Jadi Nabi Musa harus membuang kesombongan dan keangkuhan kalau mau belajar dengan Nabi Khidir. Lalu anak kecil yang dibunuh bukan anak kecil yang sebenarnya. Buang sifat kekanak-kanakan kalian. Ya, kita kan sifat kekanak-kanakannya banyak banget. Tidak menghargai orang, kan sifat kekanak-kanakan itu. Baperan, ya kan? Orang ngomongin apa dia baper, ngomongin gua itu. Baper, itu namanya sifat kekanak-kanakan. Buang sifat kekanak-kanakan, bunuh, maksudnya itu. Jadi kata Nabi Khidir, kalau kamu mau belajar dengan saya, sifat kekanak-kanakan kamu itu yang suka nanya mulu, buang, tahan kesabaran kamu, gitu. Lalu rumah yang dibangun bukan rumah sesungguhnya, membangun fisik Nabi Musa supaya dia kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama dengan kita mengaji ini, membangun fisik supaya kenal siapa diri saya sebenarnya. Jangan sampai tidak kenal diri sendiri aja nggak kenal, repot nanti hidupnya. Ya, makanya ketika Nabi Musa itu melihat gunung Tursina hancur, kata Nabi Musa, aku ingin melihat engkau ya Allah. Kata Allah, kau pandang saja itu gunung, hancur gunung, kau bisa melihat aku. Nabi Musa pingsan, katanya, bukan gunung yang sesungguhnya. Yang dimaksud dengan gunung, buang kesombonganmu, keangkuhanmu, kekafiranmu itu yang menutup dirimu, buka. Terima nasihat orang, buka, itu dimaksud dengan gunung. Bukan gunung yang sebenarnya. Lalu kenapa Nabi Musa itu pingsan? Bukan pingsan. Nur Muhammadnya, hayatnya, jiwanya, nafasnya bersatu dengan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasa kita pingsan. Emang Allah serem banget apa sampai Nabi Musa pingsan? Enggak. Kecuali kita ngelihat genderuwo lagi tidur bisa jadi pingsan. Ibu coba perhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau musim hujan, laron itu lari mencari apa? Cahaya. Sampai ketemu dengan cahaya, rela dia memfanakan dirinya, melepaskan sayapnya. Itu contoh aja buat kita. Mestinya kita ketika sholat sudah mengingat semua yang berkalam, yang bergerak Allah, maka itulah kita fana. Jumpa kita dengan Allah ketika sholat, tidak ingat yang lain-lain. Mestinya begitu. Ini lagi sholat, Allahu Akbar, terasi saya angus nih. Ingat yang lainnya. Bagaimana? Ya. Nah itu yang dimaksud dengan kisah Nabi Musa ada di dalam Al-Quran. Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi apa artinya? Kahfi apa artinya, Bu? Kahfi. Kahfi apa artinya? Jadi baca surah Kahfi enggak? Aduh, baca surah Kahfi isinya orang tahu. Baca surah Yasin, gelap. Ini surat dari Allah. Lah surat dari kekasih aja kita bacanya berkali-kali ya. Dulu lagi masih muda kan gitu. Tulisan kertasnya merah, dibaca lagi surat dari kekasihnya. Ini surat dari kekasih kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak ngerti isinya, dibaca aja, ngerti juga enggak isinya, kan repot. Jadi kita harus ngerti isi surat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kahfi itu gua. Kahfi itu gua. Bukan dikonotasikan gua yang sebenarnya. Dari leher ke atas ini muka, dari leher ke bawah namanya gua. Ini dalam gua kita ada apa nih? Gua macam-macam banyak. Ini gua namanya nih, ya. Di dalam gua ini
Jadi yang maksud dengan Ashabul Kahfi, sahabat yang masuk ke dalam gua itu merenung dia, merenung, menelaah, menghayati. Tadi sekarang kita sudah merenung tadi, ada hayat, ada nyawa, ada jiwa, ada ruh, ada Nur Muhammad, ada Nurullah, Nur Insan, itu merenung kita. Itu masuk ke dalam gua kita tuh namanya, masuk ke dalam gua. Bukan gua yang di Yordan yang sempitnya itu, tidak. Ya. Itu kisahnya adanya di mana? Di dalam Al-Qur'an. Itu dari kitab apa? Dari kitab Injil. Dari kitab Taurat Nabi Musa ada di dalam Al-Qur'an. Dari kitab Zabur Nabi Daud mengambil tanah aja diangkat menjadi biji besi. Mengambil tanah saja diraup begitu diangkat menjadi biji besi. Teknologi namanya, ya. Dirubah dalam kehidupan itu. Semuanya ada di dalam Al-Qur'an. Itu yang dimaksud dengan min qablu, ya. Wa anzalat Taurah wal Injil min qablu hudal linnas. Itu ada hudan kan? Saya mau tanya sama Ibu. Hidayah itu di mana? Nanti apa sekarang? Sama dengan syafaat. Syafaat dan hidayah. Nanti apa sekarang? Kalau ibu sudah mendapatkan guru rohani, ibu sudah mendapatkan syafaat. Kalau ibu sudah mendapatkan ilmu, berarti ibu sudah dapat hidayah. Jadi syafaat dan hidayah itu sekarang, bukan nanti. Jadi, oh nanti mari kita baca salawat dapat syafaat dari Nabi. Kapan? Nanti? Enggak, bukan nanti, sekarang. Buktinya syafaat dari Rasul. Ilmu yang Allah berikan kepada Nabi, dari Nabi kepada para habaib, kepada para alim ulama, sampai kepada kita, itu syafaat Rasul. Rasul nggak punya syafaat, yang punya syafaat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman dititipin saja, Rasul dititipin wahyu, itu syafaat. Ya, jadi syafaat itu sekarang. Kalau ibu sudah mendapatkan guru, mursyid rohani yang mengajarkan iman hati, mengenalkan kepada Allah, ibu sudah mendapatkan syafaat. Lalu kalau sudah mendapatkan syafaat, ibu mendapatkan mursyid rohani, ibu akan mendapatkan mursyid rabbani dalam dirinya. Dalam diri kita semuanya ada mursyid rabbani. Bisa berpikir positif, bagaimana cara mengatasi itu. Itu mursyid rohani. Siapa yang ngajarin? Allah. Allah yang ngajarin kepada kita. Itu, ya. Jadi ada mursyid rohani itu orang, mursyid rabbani adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hidayah itu ilmu. Kalau ibu sudah ngerti mana yang halal dan yang haram, berarti sudah dapat hidayah. Ini mari kita ini mudah-mudahan dapat hidayah. Orang hidayah sudah dikasih kok. Syafaat juga sudah dikasih. Makanya di sini hudal linnas. Ilmu hidayah bagi manusia. Apa ilmunya? Ini Al-Qur'an, ini ilmu. Yang tersurat ini ilmu linnas bagi manusia. Berarti semua yang beriman dan yang belum beriman juga diberikan apa? Ilmu. Yang sudah beriman diberikan ilmu keimanan, yang belum beriman masih mencari jalan Tuhannya dalam kehidupan dia sehari-hari. Wal anzalal furqan. Diturunkan juga Al-Furqan. Apa itu Al-Qur'an? Al-Furqan itu hidayah. Kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Ada juga artinya Al-Furqan itu adalah Al-Qur'an, ya. Terus lanjutnya mana, Bu? Nah, innalladzina kafaru biayatillah. Kafir itu menutup, tidak mau nerima. Jadi kalau ibu tidak mau menerima tanda-tanda kebesaran Allah, tidak mau menerima nasihat, itu namanya kafir. Bukan kafir yang menyembah kepada selain Allah. Innalladzina kafaru, orang-orang yang menutup diri, nggak mau gaul, nggak mau nasihat orang, itu namanya kafir. Menutup diri, merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya paling gagah, merasa dirinya paling pintar, itu kafir. Jadi artinya apa? Menutup diri, merasa dirinya paling mulia, itu menutup diri namanya. Itu namanya kafir. Makanya ketika iblis
diperintahkan untuk sujud kepada Adam gak mau. Menutup diri iblis itu, illa iblis, sujudlah semua malaikat kecuali iblis. Menutup diri. Kenapa menutup dirinya? Dia melihat Adam itu cuma sosok manusianya, tidak melihat bahwa di dalam diri Adam itu ada nyawa Allah. Buta berarti kan? Nah kita juga sama begitu. Kalau kita melihat orang cuma casingnya doang, berarti kita kafir. Menutup diri. Iblis menutup dirinya. Katanya Adam dari tanah, saya dari api. Dia pikir api paling mulia. Padahal di dalam diri Adam ada yang paling mulia. Karena ada nyawa Allah subhanahu wa ta'ala. Mestinya iblis melihatnya bukan kepada Adamnya, melihat kepada di dalam Adam itu ada apa. Sama dengan kita. Melihat diri kita jangan melihat kepada tubuh ini. Maka dalam tubuh kita ada hayat, ada ruh, ada nyawa, ada sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Mestinya begitu, supaya kita tidak kafir, tidak menutup diri ya. Kalau kita kafir, menutup diri dengan nasihat orang, menutup diri dengan tanda-tanda kebesaran Allah, lahum adzabun syadid. Sekarang adzabun syadid itu siksa yang sangat pedih apa? Temennya nggak ada, mau bergaul dengan siapa aja menghindar dari dia, tidak mau diberikan pertolongan oleh orang, dia sendiri tidak mau memberikan pertolongan, jadi udah menyendiri. Adzabun syadid itu sekarang, bukan nanti. Ayo coba pikirin. Jangan ini nanti apa itu nanti kita nggak tahu kalau nanti mah, karena sudah berpisahnya nyawa dengan tubuh, sudah tidak ada rasa lagi. Jadi yang bisa dirasakan sangat pedih Anda itu sekarang. Gelisah aku kalau berselisih dengan Bu RT, gelisah. Nah, itu namanya adzabun syadid. Gelisah aku kalau berselisih dengan suamiku, itu namanya adzabun syadid. Gelisah aku kalau nggak damai dengan teman, dengan saudara, itu namanya adzabun syadid. Sekarang dirasakannya sekarang, bukan nanti. Tuh, ya. Walahum adzabun syadid. Wallahu azizun dzuntiqam. Allah Maha Perkasa, dzu memiliki, intiqam memiliki ujian, memiliki cobaan. Ya, intiqam jadi memiliki balasan. Jadi Allah itu memiliki balasan kalau kita gunakan balasan itu. Kalau kita tidak melakukan perbuatan jahat, maka balasan itu nggak nyampe. Kalau kita melakukan perbuatan jahat, kita kafir, menutup diri, maka sampailah balasan itu kepada kita. Jadi Allah itu mengikuti rasa sangkaan kita. Kalau kita maunya begitu, kata Allah silahkan. Hati-hati ya. Jadi sekarang bukan nanti. Wallahu azizun dzuntiqam. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini ya Bu. Ada yang bertanyakan? Kalau tidak ada kita tutup. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. In uridu illa al-islaha ma istata'tu wa taufiqi illa billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.